Awal bulan Mei kemarin, dunia per-MotoGP-an heboh. Usut punya usut, ternyata penyebabnya adalah isu pabrikan Suzuki yang akan cabut dari MotoGP pada akhir musim 2022 ini. Selang beberapa hari, tepatnya tanggal 12 Mei 2022, Suzuki mengeluarkan pengumuman resmi soal kemundurannya dari MotoGP. Alasannya karena situasi ekonomi saat ini dan kebutuhan untuk memusatkan upaya pada perubahan besar yang dihadapi dunia otomotif di tahun-tahun ini, memaksa Suzuki untuk mengalihkan biaya dan sumber daya manusia untuk pengembangan teknologi baru. Tentu dong, Suzuki gak bakalan mau menyebutkan alasan pasti penyebab mereka mundur dari MotoGP. Hanya saja di luar sana banyak beredar rumor yang menyebutkan alasan kemunduran mereka karena skandal Dieselgate yang sedang menimpa pabrikan Hamamatsu ini. Sebenarnya apa sih skandal Dieselgate Suzuki itu? Dan apa iya ini jadi penyebab Suzuki mundur dari dunia perbalapan motor, tidak hanya dari MotoGP tapi juga dari balap ketahanan EWC? Simak penjelasannya. Kita tahu ya, Suzuki adalah sebuah perusahaan otomotif yang ternama dari Jepang. Walaupun untuk urusan kekayaan masih jauh lah dari pabrikan macam Toyota. Suzuki tidak hanya memproduksi motor dan mobil aja, mereka juga bikin mesin tempel buat kapal bot dan ATV. Merek-merek mobil mereka juga udah banyak yang terkenal, macam Jimny, Escudo, dan Carry, pick up. Di motor, mereka juga punya andalan, macam GSX-R 1000. Suzuki juga merupakan perusahaan multinasional, pusatnya di Hamamatsu, Jepang. Nah, pada bulan April kemarin, polisi Jerman menggerebek pabrik Suzuki yang ada di sana pada hari Rabu dengan tuduhan memanipulasi emisi gas buang mesin diesel mereka saat uji emisi. Tidak hanya di Jerman, Italia dan Hungaria juga mengendus main curang dari Suzuki dan mulai melakukan penyelidikan terkait penggunaan perangkat ilegal di mobil diesel mereka buat mencurangi peraturan emisi Eropa. Sebagai informasi aja nih, peraturan emisi yang berlaku di Eropa sekarang sudah memberlakukan 6, yang tentunya lebih ketat dari standar emisi sebelumnya. Pada Euro 6, batas emisi untuk mobil diesel kadar CO itu di angka 0,50 gram per kilometer. HC tambah NOx itu 0,17 gram per kilometer, sedangkan untuk NOx 0,08 gram per kilometer, dan kadar PM ada di angka 0,005 gram per kilometer. Dan bahkan Jerman sudah melarang kendaraan yang masih berstandar Euro 5 beredar di jalanan sejak tahun 2019 kemarin. Kejaksaan Kota Frankfurt menduga Suzuki telah menjual lebih dari 22.000 mobil diesel yang saat uji emisi dipasangi alat yang bisa memanipulasi hasil uji emisi agar sesuai dengan aturan. Alat yang dipasang ini berfungsi menurunkan kadar NOx pada mobil Suzuki dan telah dipasang pada tipe mobil X4 S-Cross, Vitara, dan Swift. Tidak hanya Suzuki aja yang diperiksa, ada dua perusahaan lainnya yang ikut diinvestigasi. Pertama, Stellantis, yang merupakan perusahaan merger antara Fiat Chrysler dan PSA Group, juga diperiksa. Karena Stellantis lah yang membuat mesin diesel untuk Suzuki. Yang kedua, Marelli, karena dugaannya Marelli lah yang membuat software alat rahasia ini untuk Suzuki. Kantor-kantor Suzuki yang ada di Jerman, Italia, dan Hungaria sudah digeledah.
Penyidik menyita data komunikasi, dokumen perencanaan, dan software yang ada di sana. Perangkat itu diduga dipasang di mesin diesel buatan Stellantis tersebut. Alat ini membuat seakan-akan emisi nitrogen oksida atau NOx mesin diesel Suzuki ini memenuhi standar yang telah ditetapkan di Eropa, padahal sebenarnya tidak. Kemudian mesin-mesin tersebut dipasangkan ke mobil-mobil di pabrik Suzuki yang ada di Hungaria. Kerjasama antara Suzuki dengan Fiat yang sekarang berubah menjadi Stellantis sudah berlangsung sejak tahun 2005. Saat itu Fiat baru menyediakan mesin diesel untuk dipasarkan di Asia saja. Baru pada tahun 2011, Suzuki melebarkan kerjasama dengan membeli mesin diesel Fiat untuk pabrik di Hungaria. Pihak Suzuki sudah menyatakan kesediaannya untuk kooperatif dengan pihak penyidik dalam kasus ini. Demikian juga dengan pihak Stellantis selaku pemasok mesin diesel untuk Suzuki juga menyatakan hal yang sama. Stellantis mengatakan anak perusahaannya Fiat Chrysler Automobile Italia telah diminta untuk memberikan informasi dan dokumen mengenai penggunaan perangkat lunak pengontrol emisi yang diduga tidak diizinkan dalam mesin diesel yang dipasok ke Suzuki. Dari pihak Marelli, mereka juga mengatakan bahwa mereka selalu patuh pada setiap aturan yang berlaku. Bagaimana kelanjutan dari kasus Dieselgate Suzuki ini? Yang jelas sampai video ini tayang, belum ada kepastian apakah Suzuki, Stellantis, dan Marelli telah menyalahi aturan emisi di Eropa. Kita tunggu aja hasil investigasi dari pihak yang berwenang. Tapi yang pasti, Suzuki tentu mengambil langkah-langkah antisipasi agar perusahaan mereka tidak goyah jika nanti ternyata memang terbukti bersalah sehingga dijatuhi sanksi yang berat. Mengingat Eropa tidak main-main menyikapi masalah pelanggaran emisi ini. Kita tahu Eropa telah kecolongan sebelumnya, di mana waktu itu perusahaan mobil asal Jerman, Volkswagen, telah terlebih dahulu mengecoh mereka dengan kasus yang sama. Sebagai informasi aja, pada tanggal 18 September tahun 2015, Agen Perlindungan Lingkungan Amerika atau EPA melaporkan bahwa Volkswagen menyematkan perangkat rahasia pada ratusan ribu mesin diesel mereka yang dijual di Amerika sejak tahun 2009. Perangkat dipasang pada mobil VW, Porsche, Audi, Seat, dan Skoda. Perangkat tersebut dapat membantu mobil memenuhi standar emisi gas buang saat dilakukan tes uji coba emisi. Padahal kenyataannya gas buang mereka tak lolos uji emisi. Ya jadi kayak curang gitulah. 4 hari kemudian VW mengakui bahwa sebanyak 11 juta mesin diesel tersebar di seluruh dunia, termasuk 8,5 juta di Eropa dan 600 ribuan di Amerika sudah dipasang perangkat penipu tersebut. Hasil investigasi menemukan bahwa sebagian mobil memuntahkan nitrogen oksida yang 40 kali lebih berbahaya dari yang diizinkan. Akhirnya Volkswagen dijatuhi sanksi yang membuat mereka terseok-seok. VW harus membayar lebih dari 40 miliar US dollar untuk perbaikan kendaraan, denda, dan penyelesaian hukum. Nah, bayangin aja kalau seandainya Suzuki terbukti bersalah dalam kasus yang sama, secara Suzuki pabrikan yang lebih kecil dari Volkswagen. Barangkali salah satu langkah antisipasi dari Suzuki itu dengan menyetop semua pembiayaan untuk kegiatan motorsport mereka di semua ajang, termasuk MotoGP, mengingat dana yang digelontorkan untuk MotoGP juga tidak main-main besarnya. So, kasus Dieselgate Suzuki yang masih dalam tahap investigasi ini memiliki korelasi dengan mundurnya Suzuki di akhir musim 2022 ini di MotoGP. Jika terbukti, mereka pasti akan dikenakan sanksi dengan jumlah yang bisa jadi mendekati angka yang dijatuhkan pada kasus Dieselgate Volkswagen sebelumnya, atau mungkin bisa jadi lebih besar. Memang tidak ada sih pernyataan resmi dari petinggi-petinggi Suzuki ataupun bukti nyata lainnya kasus ini membuat mereka mundur dari MotoGP. Kita hanya menduga-duga aja. Semoga saja Suzuki bisa melewati badai Dieselgate ini dan tetap bertahan dalam percaturan dunia otomotif. Semoga aja. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol subscribe.